murid Sunan Kalijogo. Beliau hijrah dari utara, tlatah Ngeksintoro, ke tlatah Ngeksigondo atau tlatah selatan, sebagai penanda mulainya era baru peradaban Islam di tanah Jawa. Mulai dari utara, Demak, Lasem, Tuban, Rembang, Kudus dan sekitarnya, ke tlatah selatan, yaitu ke tlatah yang nanti dulu disebut dengan istilah Mataram, dan juga dikenal dengan istilah Ngeksigondo. Dan Sunan Bayat inilah wali penanda zaman. Jadi zaman berubah menjadi zaman peralihan dari Ngeksintoro ke Ngeksigondo. Nah, beliau ini pemula, pelopor, dan penanda zamannya. Nah, bersama dengan Sunan Bayat, ada banyak wali-wali lain yang nanti seiring menyebarkan ajaran kewalian pada masa pasca sirna ilang kertaning bumi. Jadi sirna ilang kertaning bumi itu secara umum nanti dianggap sebagai penanda selesainya Majapahit, tetapi dalam nalar kewalian, sirna ilang kertaning bumi itu adalah penanda bergantinya zaman baru, yaitu zaman hilangnya kesejahteraan dan hilangnya kemakmuran menuju zaman nanti yang dikenal dengan kolonialisme. Dan pada saat yang sama, penetrasi kolonial juga mulai masuk ke tanah Malaka, juga sudah mulai masuk ke Maluku dan ke tanah-tanah di beberapa tempat di Nusantara. Jadi Sunan Bayat ini merupakan wali yang benar-benar menjadi penanda zaman tlatah selatan. Nah, kemudian yang berbarengan dengan Sunan Bayat untuk memulai peradaban baru ini nanti ada Sunan Geseng, kemudian yang sudah lama menetap di tlatah Ngeksigondo untuk menjadi pamong wilayah-wilayah tersebut. Di antaranya adalah Panembahan Pronojoyo, Kota Gede, Syekh Maulana Maghribi di Parangtritis, kemudian dan beberapa wali-wali yang lain. Tetapi penanda zamannya nanti adalah Sunan Bayat. Sehingga beliau ini menjadi jujukan atau menjadi guru-guru para ratu dan para wali-wali yang lahir setelahnya. Dalam cerita Babat Nitik nanti diceritakan Sultan Agung ini juga berguru kepada Sunan Bayat, gitu ya. Dan Sunan Bayat dikenal sebagai kalau hari ini kira-kira Dewan Pertimbangan Agung lah kira-kira, atau kalau dalam berbagai organisasi mungkin Majelis
majelis tinggi atau majelis suro atau majelis macam-macam yang lainnya. Ya, di makam Sunan Bayat ini dikenal dengan Bukit Jabal Kat, ya. Bukit Jabal Kat. Dalam pemaknaan kewalian yang populer, Jabal Kat ini disebut dengan Jabalnya para malaikat. Maksudnya adalah tempat ini adalah tempat suci, tempatnya para wali-wali digembleng, tempatnya Sunan Bayat menggembleng wali-wali setelahnya, yang penggemblengan ini memang disiapkan untuk mengisi peradaban baru pasca perpindahan dari Ngek Sintoro ke Ngek Sigondo, dari utara ke selatan. Nah, makam-makam itu sendiri menunjukkan bahwa tempat itu merupakan asrama, asrama perguruan, tempat Sunan Bayat menggembleng santri-santrinya. Dan belakangan ketika zaman sudah berubah, tempat itu dipakai untuk memakamkan Sunan Bayat sendiri, keluarganya, dan para santri-santrinya yang lain yang juga masih kadang-kadang masih ada yang bertalian darah. Nah, di makam Sunan Bayat ini ada banyak nisan-nisan, ya, nisan-nisan yang jika kita kaji nisan ini memang mencirikan ciri khusus nisan Trah dan nisan Sanat Tembayat. Trah ini keturunan, kemudian Sanat ini jejaring rantai ilmu pengetahuan. Sehingga di makam ini ada banyak sekali nisan-nisan dengan nisan dan kijing, atau kita sebut saja itu makam, yang menjadi penanda atau menjadi induk jika kita ingin melihat nisan-nisan serupa atau kita mendapatkan nisan serupa di berbagai tempat di Jawa Tengah, di Yogyakarta atau di tanah sekitarnya. Jadi kira-kira lokasi Bukit Jabal Kat ini adalah lokasi induk jika ingin mengecek makam-makam yang ada di perkampungan lain. Di makam ini juga ada banyak makam-makam lain yang nanti berhubungan dengan Pajang, berhubungan dengan Cirebon. Jadi dengan kata lain, untuk membaca sejarah Islam pada masa itu, kita bisa melihat makam-makam yang ada di Bayat sebagai satu titik untuk melihat dunia yang lebih luas dalam kerangka jejaring keilmuannya. Kalau di situ ada nisan bergaya Cirebon, berarti ada hubungan kuat sanad ilmu kewalian dari Bayat dan Cirebon, dan dari Cirebon ke Bayat. Kalau ada nisan yang dia merupakan nisan Pajang, berarti nisan atau makam yang berciri khas Pajang ini menunjukkan bahwa daerah Bayat ini juga memiliki corak ilmu kewalian yang berjejaring dengan Pajang, sehingga Pajang juga memiliki corak yang berjejaring dengan Bayat. Gapura yang ada di Bayat itu nanti ada Gapura Supit Urang, ada Gapura Padu Raksa gitu ya, ada salah ada 3 itu, ada sampai ke atasnya itu nanti. Kalau dalam berbagai macam analisis ilmiah nanti disebut bahwa di situ dulu ada candi gitu. Tetapi karakter Gapura ini juga tidak melulu menunjuk kepada eksistensi candi gitu. Saya merujuk kepada pendapat salah seorang arkeolog, itu Profesor Dr. Inayati Ardisianti. Beliau mengatakan bahwa yang gapura yang ada di Kota Gede, yang ada di Bayat itu
menunjukkan ciri khas bangunan Jawa kuno. Jadi bukan candi dalam arti candi sebagaimana hari ini dia berdiri, tetapi bentuk Jawa kuno. Tapi ini tentu harus dipelajari lagi karena setahu saya kajian mengenai bangunan-bangunan ini juga ada pekajian khususnya gitu. Saya sendiri tidak menggeluti bagian itu gitu. Hanya di bagian makam-makam gitu ya. Tapi ini tentu butuh kajian lagi.